Ya, sahabat sekalian, kita jumpa lagi pada sesi microlearning. Microlearning kita kali ini akan membahas topik pendidikan jasmani adaptif. Apa itu pendidikan jasmani adaptif? Bagaimana penerapannya? Dan sebagainya akan dibahas pada slide konsep dasar pendidikan jasmani adaptif. Selamat mengikuti. Pada topik pendidikan jasmani adaptif ini memiliki beberapa unit pembahasan, di antaranya unit konsep dasar pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif sering juga disingkat menjadi penjas adaptif. Apa itu penjas adaptif? Akan dibahas pada slide berikutnya. Akan dibahas pula latar belakangnya, kemudian adaptifnya itu pada bagian apanya saja, dan ruang lingkupnya apa saja. Seperti itu. Pada bagian ini dijelaskan beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa harus ada pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hidup sehat dan bahagia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi itu sudah menjadi hak dasar, siapapun berhak untuk hidup bahagia. Sebagian besar kesehatan jasmani peserta didik berkebutuhan khusus mengalami hambatan dikarenakan faktor kondisi disabilitas yang dibawanya, faktor penyakit bawaan, pengaruh kondisi kesehatan, lingkungan, serta pola hidup sehat dan pola makan. Jadi ternyata untuk mencapai kebahagiaan dan kesehatan jasmani ada faktor hambatan yang dibawa maupun faktor yang berasal dari lingkungan. Kemudian peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan aktivitas jasmani juga yang berfungsi untuk pencegahan, pengembangan, dan pemeliharaan, serta jika memungkinkan dapat ditindaklanjuti pada olahraga prestatif kompetitif. Nah, jadi peserta didik berkebutuhan khusus juga butuh gerak tertentu atau aktivitas fisik yang dapat membugarkan badannya sehingga dia menjadi lebih sehat atau bahkan mencegah dan memelihara kesehatan. Juga bisa lebih lanjut ditindaklanjuti menjadi olahraga yang prestatif dan kompetitif. Peran pendidikan sangatlah penting dalam memenuhi hak jasmani atau hak sehat jasmani dan memelihara kesehatan. Oleh karena itu, di sekolah atau di dunia pendidikan persekolahan, penjas adaptif ini lebih dikenal dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Bahkan antara pendidikan dengan kesehatan jasmani memiliki hubungan timbal balik yang signifikan. Keduanya saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk peserta didik berkebutuhan khusus perlu ada tindakan penyesuaian sehingga PJOK lebih disebut sebagai pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selama ini di sekolah, baik itu di sekolah luar biasa atau di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah reguler, lebih dikenal dengan mata pelajaran PJOK. Tapi bagi peserta didik berkebutuhan khusus, karena PJOK ini butuh adaptasi atau penyesuaian,
maka dapat diistilahkan PJOK ini menjadi pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi, pendidikan jasmani adaptif adalah pendidikan jasmani yang diadaptasikan atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Atau pendidikan jasmani adaptif juga bisa bermakna pelaksanaan PJOK bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memerlukan adaptasi jika pelaksanaan PJOK tersebut sulit dilakukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Berikutnya, tentang ruang lingkup PJOK bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau ruang lingkup pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sebetulnya isinya sama dengan peserta didik pada umumnya ruang lingkup ini. Di antaranya, 1. Pengetahuan dan keterampilan tentang gizi atau nutrisi. 2. Pengetahuan dan keterampilan menjaga kebersihan individu. 3. Pengetahuan dan keterampilan menciptakan dan menjaga kebersihan lingkungan. 4. Pengetahuan dan keterampilan berperilaku hidup sehat dan seimbang. 5. Pengetahuan dan keterampilan olahraga. Adapun dalam pembahasan microlearning topik pendidikan jasmani adaptif ini, nantinya ruang lingkupnya akan fokus pada pengetahuan dan keterampilan olahraga dan lebih menekankan pada keterampilan otak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada microlearning topik pendidikan jasmani adaptif ini lebih fokus pada ruang lingkup keterampilan olahraga. Jadi, penjelasan berikut ini akan membahas apa saja sih yang diadaptasi pada PJOK olahraga atau pendidikan jasmani adaptif olahraga bagi peserta didik berkebutuhan khusus ini. Adapun adaptasi tersebut meliputi adaptasi sarana dan prasarana, adaptasi cara permainan, adaptasi aturan permainan, dan adaptasi waktu permainan. Adaptasi sarana dan prasarana. Adaptasi sarana dan prasarana ini tentunya menyesuaikan dengan kondisi hambatan peserta didik berkebutuhan khusus. Misalnya, pada sarana dan prasarana tenis meja untuk tunanetra, diadaptasi pada meja dan bolanya. Atau contoh lain, pada papan catur untuk tunanetra, atau kursi roda untuk lomba diadaptasi sehingga dapat dijadikan alat balapan kursi roda dan lain-lain. Sahabat bisa lihat pada gambar slide tersebut ada contoh kursi roda untuk balapan dan ada foto tunanetra sedang bermain tenis meja. Seperti itu, silakan diamati. Adaptasi cara permainan. Contoh, cara permainan dribble bola basket disederhanakan bagi tunagrahita. Misalnya, boleh dribble dengan 2 tangan. Contoh lainnya, pada adaptasi cara permainan atau lomba lari, yaitu cara start jongkok disesuaikan agar tidak rumit bagi peserta didik tunagrahita dan lain-lain. Adaptasi aturan main. Aturan main dibuat tidak rumit sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti permainan dengan baik. Kemudian, adaptasi aturan main dapat berupa menambah jumlah pemain, adaptasi aturan skor, penyesuaian jarak, dan lain-lain. Contoh, adaptasi aturan main pada tenis meja tunanetra. Misalnya, bola tidak boleh lewat di atas net. Adaptasi waktu permainan. Adaptasi waktu permainan disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu
dapat lebih panjang atau lebih pendek waktunya. Misalnya pada permainan catur, bagi peserta didik tunanetra butuh waktu lebih lama, berarti adaptasinya adalah waktu diperpanjang. Demikian unit konsep dasar pendidikan jasmani adaptif. Selanjutnya, silahkan sahabat sekalian selesaikan soal-soal latihan berikut ini.